Paham ya? Kita lanjut ya. Oke, karena penyebutnya sudah real, kita akan samakan penyebutnya. Saya akan kalikan semuanya dengan 20. Ini agak goyang. Di semua penyebut saya akan kalikan dengan 20. Maka yang di sini, sisi sini akan berubah jadi, oh ya, ini sebelah sini belum diubah ya, yang 4 sudut min 90 ini kita samain karena semuanya ada C, berarti nanti kita ubah dulu bentuknya ke bentuk rektangular ya. Kalau yang ini berarti belum dikaliin, kita belum salah, saya hapus dulu, yang ini nanti dulu dikaliinnya nanti. Saya ubah dulu pertama ke bentuk rektangular ya, jadi enggak cat juga gambarnya ya. Masih ingat cara ubah ke bentuk eh, rektangular dari yang polar? Ini kita mau ubah ke bentuk rektangular, dari polar kita ke rekta yang 4 sudut min 90 derajat kita ubah, berarti kita mau cari nilai A. Nilai A itu R cos theta, jadi R-nya ada 4 cos min 90 ya. Berarti nilainya ini adalah 0 ya. Theta adalah 0, kemudian cari nilai B-nya sama dengan C R 4 sin theta. Jadi nilainya adalah C berapa? Min C4 ya, min C4. Berarti bentuk rektanya adalah min C4 saja. Di sini kita tuliskan min C4 min VA per 2 sama dengan C VA per 5 dikurang C VA per 4. Terus kita samakan penyebutnya dengan kali 20. Berarti di sini tinggal min C40 min 10 VA sama dengan C 20 bagi 5 tinggal 4, C4 VA min C5 VA. Oke, bisa diikuti? Halo? Halo? Bisa, Bu? Bisa? Saya terlalu tenang kalian. Oke, saya lanjut. Jadi yang VA kita kelompokkan dulu dengan VA. Jadi di sini tinggal C40, min C40. Kemudian berarti 10 VA-nya pindah ke sini. 10 VA, C4 VA, min C5 VA, tinggal min J VA. Kemudian kita kelompokkan min C40 sama dengan 10 min C1 VA. VA ya. Sudah situ berarti nilai VA sama dengan min C40 dibagi dengan 10 min C1. Nah, ini adalah masih pembagian. Jadi untuk penyelesaian pembagian ini bisa dengan dikalikan dengan sekawannya, atau kita bisa ubah dulu ke bentuk polar. Ya, jadi bisa dua cara. Pertama bisa langsung dikalikan dengan sekawannya atau diubah ke bentuk polar. Kita coba dulu dengan mengalihkan dengan sekawannya ya. Jadi saya akan kalikan dengan sekawannya saja. Berarti di sini ini belinya enggak. Jadi saya lanjut ke sebelah sini ya. Jadi saya
Garis dulu, berarti ini VA sama dengan min J40 per 10 min J1, saya kalikan dengan sekawannya, berarti 10 plus J1 per 10 plus J1. Terus sampai sini berarti tinggal dikalikan biasa, kali silang. VA sama dengan min J40 dikali 10, min J400, min J40 dikali J1, berarti J kuadrat min J kuadrat. J kuadrat itu kita tahu nilainya adalah min 1, berarti tulis saja dulu ya. Nanti kalau min J kuadrat 40 per 100 plus J10 min J10 min J kuadrat 1 ya. Terus hasilnya adalah, ingat kalau J kuadrat itu hasilnya min 1. Min 1 kali min berarti plus. Jadi plus 40 ya. Kita pindahin ke depan yang 40-nya. 40 min J400 dibagi dengan 100, J10 min J10 habis, J kuadrat min 1 tambah 1, berarti 100 tambah 1, 101. Ya, sama dengan ini dibagi ya, 40 bagi 101, terus J400 dibagi 101, hasilnya 0,396 min J3,96. Karena VA, ini berarti nilai VA, berarti ini adalah volt. Ya, ini adalah nilai VA-nya, node-nya. Nah, kita lihat lagi. Yang ditanyakan adalah V0. Ya, V0 itu yang ada di induktor. Sedangkan yang kita cari adalah VA, di mana VA ini berarti tegangan yang ada di sini ya. VA berarti ada di sini, yang saya hitamin. Ini adalah VA. Kita sudah dapatnya nilai VA, sedangkan yang dicari adalah nilai V0. Lihat lagi, ini adalah rangkaian paralel antara kapasitor dan induktor itu dirangkai secara paralel. Prinsip dari rangkaian paralel untuk tegangan nilainya sama, ya. Jadi karena nilai V0 sama dengan VA dan juga nilai V0 tadi ya, V0 ini kan yang ada di I3 ya. I3 itu asalnya adalah dari VA yang menuju ke ground, berarti VA menuju V0 sama dengan VA ya. Jadi nilai VA-nya, V0-nya itu sama dengan VA. Jadi bisa saya bilang kan kita nyari V0, sedangkan V0 tadi itu VA menuju V ground ya. Mana VA groundnya 0, berarti V0 itu sama dengan VA ya. Maka nilai dari V0 itu sama dengan 0,396 min J3,96 volt. Nah, ini dalam bentuk rektangular. Kita harus mengubah bentuknya seperti bentuk awal. Jadi kita mau ubah ke bentuk 4 cos ini. Nah, bentuk awalnya adalah 4 cos. Jadi karena kita mau ubah ke bentuk awal, kita ubah dulu ke bentuk polar. Ya, jadi ubah ke bentuk polar. Bentuk polar, ingat kan rumus untuk polar berarti kita R sama dengan akar dari 0,396 kuadrat ditambah min 3,96 kuadrat. Oke. Maka nilai R-nya adalah 3,98. Kemudian theta itu arkes tangan atau tangan min 1 ya, arkes tangan dari min 3,96 per 0,396. Nilainya adalah min 84,29 derajat. Maka nilai V0-nya adalah 3,98, sudutnya min 84,29 derajat. Ubah ke bentuk semula. Jadi V0 sama dengan 3,98 cos 2T, sudutnya min 84,29 derajat. Kita
Satuannya jangan lupa yaitu volt. Oke. Maka nilai V0 atau V yang ada di induktor adalah 3,98 cos 2 theta min 84,29 ya. Jadi kayak gini untuk penyelesaian mencari nilai tegangan V0 dengan menggunakan rumus. Ada yang mau ditanyakan dulu? Oh, ada satu space harusnya. Oke, sini nggak apa-apa lah. Mau tanya? Ada yang mau ditanyakan? Nggak ada yang mau ditanya? Paham semuanya? Saya akan keluarkan soal metode ini ya, soal seperti ini, insya Allah di UAS nanti. Oke, kalau nggak ada yang nanya, kita lanjut lagi pembahasan selanjutnya dengan menggunakan metode mesh. Kalau pakai metode node tadi kita pakai KCL, berarti kalau pakai metode mesh kita akan menerapkan KVL. KVL ya, dengan KVL penanya. Oke. Oke. Bismillah ya. Kita ini akan pakai mesh. Kita samain aja soalnya ya, karena metode node sama mesh itu bisa dipakai ya, hanya caranya saja yang beda. Karena pakai mesh berarti kita akan menerapkan KVL ya. Karena KVL berarti pertama kita harus menentukan loopnya dulu. Karena ini soalnya sama berarti kita sudah tahu kan tadi nilai omeganya tadi 2, omeganya nggak perlu lagi berarti ya. Nilai ZL, ZL-nya tadi berapa? ZL C4 ya, Z-nya C4, ZC-nya min C5, P dalam bentuk pasar adalah 4 sudut min 90 derajat. Ya, ini yang sudah kita cari. Berarti kita mau menentukan nilai loopnya dulu. Ada berapa loop di situ? Hmm? Dua, Bu. Dua. Ada 2 ya. Jadi kita akan uh, langsung masuk. Ada loop 2. Ini loop 1. Kok nggak kelihatan lagi. Tunggu ya. Ini loop 1. Ini loop yang kedua. 1. Ini loop 2. Oke. Kita langsung ke loop 1 di sini. Loop 1. Di loop 1 kita lewatin apa saja? Ada tegangan yang di resistor, saya tulis VR. Kemudian ada yang di kapasitor, berarti saya tulis VC. Kemudian ada sumber atau min V sumber. Ya, karena biasanya kalau di sumber itu karena arusnya ke sana, sedangkan kita masuknya di sini, ya biasanya kan plus minus kalau sumber, kalau di sumber. Jadi yang di sumber min sumber, sama dengan 0. VR untuk mencari nilai VR berarti I dikali dengan R, I-nya berarti I1 ya, karena di loop 1. Kemudian yang di kapasitor itu ada 2 arus yang mempengaruhi, berarti ada I1 min I2 dikali dengan ZC-nya, kemudian dikurangi dengan nilai V sumber sudah diketahui ya, berarti kita nggak usah cari, berarti V sumber sama dengan 0. Oke, ini I1 harinya 2 ditambah I1 min I2 dikali dengan ZC. ZC-nya itu adalah min J5. Min V sumbernya itu berapa? V sumbernya adalah
Oh, plus Y4 ya. Oke, sumbernya kita ubah ya. Kita harus ubah juga ke bentuk rektangular biar sama. Ya, karena yang lainnya masih bentuk rekta, yang sumber kita ubah juga ke bentuk rektangular. Kita sudah tahu 4 sudut min 90 itu nilainya adalah kalau diubah ke rektangular, karena dia min berarti min J4. Ya, ini benar salah. Benar ingat saya, sebentar ya. Oke, jadi yang ini kita ubah dulu ke bentuk rekta karena dia min 90, berarti tadi juga kita sudah cari min J4 ya bentuk rektanya. Jadi di sini kita pakai yang bentuk rekta. Bentuk rektanya min J4. Jadi karena min berarti hasilnya adalah plus ya. Plus J4 sama dengan 0. Oke, kita samakan I2, I1 min J5 I1 min plus J5 I2 pindah ruas sama dengan min J4. Oke. Yang I1 kita kumpulkan dengan I1 berarti 2 min J5 I1 plus J5 I2 sama dengan min J4. Ini adalah persamaan 1, yaitu persamaan dari loop 1. Kemudian di loop 2 kita ketemu ada V di induktor ditambah dengan V yang ada di kapasitor sama dengan 0. Ya. Di induktor I2 dikali dengan ZL ditambah dengan di kapasitor berarti I2 min I1 karena referensinya di loop 2 dikali dengan ZC sama dengan 0. ZL-nya tadi ZL J4 ya. Berarti J4 I2 ditambah ZC-nya min ya, min J5. Ini min ya. Ini min. Berarti ini min J5 I2 min sama min plus J5 I1 sama dengan 0. Kita samain yang I2 berarti kita dapat J4 min J5 berarti min J1 terus I1-nya ada J5 berarti I1 dulu ya, J5 I1 min J I2. Boleh ditulis satunya, tapi boleh juga enggak. Ini J I2 sama dengan 0. Ini adalah persamaan 2. Jadi kita sudah punya 2 persamaan. Saya tuliskan lagi supaya enggak lupa. Persamaan 1 itu adalah berapa tadi? Persamaan 1, 2 min 5 JI1. Persamaan 1 adalah 2 min 5. Oh, salah. 2 min J5, 2 min J5 I1 plus J5 I2 sama dengan min J4. Kemudian persamaan 2-nya adalah J5 I1 min J I2 sama dengan 0. Ya, ini persamaannya. Nah, di sini kan kita mau mencari nilai V0. V0 ini ada di loop kedua ya. Di sini kita mau cari nilai ini.
ada di loop kedua, berarti kita hanya perlu cari nilai I2-nya saja. Kita bisa pakai cara substitusi ya. Substitusi persamaan. Jadi pakai yang persamaan 2 dulu. Di sini ya pakai cara substitusi. Substitusi. C5 I1 min C I2 sama dengan 0. Kemudian C5 I1 sama dengan C I2. Jadi kita sama-sama hilangkan nilai C-nya ya. Kita bagi dengan C. Jadi nilainya 5I1 sama dengan I2. Maka nilai I1 sama dengan I2 per 5. Baru kita substitusikan ke persamaan 1. Masukkan ke persamaan 1. Ya, persamaan 1. Berarti nilainya adalah 2 min C5. I1-nya adalah I2 per 5. Ya, I2 per 5. Ditambah dengan C5 I2 sama dengan min C4. Oke. Baru kita dapat hasilnya. Ini ada per 5, berarti untuk mudah kita bagi dikali dengan 5 dulu. Berarti 10 min berapa kalau kita kali 5? Ininya enggak ya, berarti ya. Yang di bawah ini karena kita bagi 5, berarti kita hilang ya. Oke, salah saya. Ya. Dan kita kali dengan 5, berarti yang sebelah sini nilai 1/2-nya sudah habis, berarti nilainya tinggal 2 min C5 saja ya. Oke, saya tuliskan 2 min C5 dari I2 ditambah dengan C5 I2 kali dengan 5 berarti C25 I2 sama dengan min C4 kali 5 min C20. Maka nilai di sini kita samain ya. Dapatnya 2. Ini 2. Terus min C5 ini dengan C25 berarti plus C20 dari I2 ya, sama-sama I2 sama dengan min C20. I2 sama dengan min C20 dibagi dengan 2 plus C20. Oke. Tadi contoh pertama kita sudah mengalihkan dengan sekawannya. Yang ini kita coba ubah ke polar. Ya, kita ubah ke polar. Ya, jadi min C20 kalau kita ubah ke polar langsung berarti ya I2 karena dia min C aja. I2 sama dengan 20 sudut min 90. Ya. Terus karena ini ada 2 plus C20, kita ubahnya kayak tadi R dulu. R itu adalah 2 kuadrat ditambah dengan 20 kuadrat. Sudutnya itu adalah arcus tangen dari 20 berarti ya per 2. Gini. Maka I2-nya sama dengan 20 sudut min 90 dibagi dengan 20,1 sudut 84,29 derajat. Nah, ini sudah pembagian, berarti nilainya 0,99 sudut 174,29 derajat. Ini adalah nilai I2-nya. Ingat, yang dicari itu adalah tegangan V0. Kita baru dapat I2, berarti untuk mencari tegangan
V0 berarti sama dengan I2 dikali dengan ZL. Ya, I2 tadi nilainya adalah 0,99 sudut 174,29. Ya, kita kalikan dengan ZL. Berapa tadi ZL? ZL-nya adalah C4 ya. Jadi kita kalikan dengan C4. Nah nih, ya. C4. Ubah dulu berarti yang C4-nya ya. Berarti sama dengan 0,99 sudut 174,29. Kita kalikan dengan 4 sudut 90 derajat. Kayaknya saya salah nih ya. Yang di atas min 90, min 84 harusnya ini min juga. Ya, min. Berarti ini min. Ini min. Oke, berarti hasilnya adalah 3,96 sudut min 84,29 derajat. False. Ini adalah hasil nilai V0 dengan menggunakan metode MES. Oke. Oke, nilai V0-nya sama dengan ini. Hasilnya sama ketika kita pakai metode NOT tadi. Oke, karena azan, kita pending sebentar sampai azannya selesai. Oke, karena sudah azan juga ya, kita sholat dulu aja, pending sholat, kita mulai lagi jam 12.30 ya. Jadi kalian boleh sholat dulu sambil makan juga nggak apa-apa, nanti kita lanjut lagi jam 12.30 ya, daripada nanti kita terlalu lama nunggunya. Oke, terima kasih, selamat istirahat, Isoma ya, jadi sholatlah dulu.